Hubungan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pemimpin militer tampak renggang. Tak hanya satu atau dua kali, perselisihan kerap terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Karena itulah Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halevi menuntut Netanyahu. Ia menuntut agar Perdana Menteri Israel itu meminta maaf atas pernyataan terbarunya. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengkritik militer Israel lantaran tak memberi tekanan yang cukup pada Hamas. Dilaporkan, Netanyahu menekankan bahwa ia merasa terpaksa meneruskan invasi ke Rafah. Menurutnya, demi mencapai kemenangan perang atas Hamas, IDF harus merangsek masuk ke wilayah tersebut. Selama pertemuan pada Minggu 14 Juli 2024, Kepala Badan Keamanan itu mendesak Netanyahu agar segera meminta maaf. Tumpahan minyak sepanjang 220 km menyebar di lautan seusai sebuah kapal tanker dihantam drone Houthi. Seperti diketahui, kapal tanker minyak mentah CS Lion diserang Houthi pada Senin 15 Juli 2024. Berdasarkan pantauan citra satelit pada Selasa 16 Juli, tumpahan minyak tampak mencemari Laut Merah. Minyak mentah itu diketahui tumpah di 106 mil barat Laut Hodeidah. Dikutip dari Tribun News, meski tumpahan minyak itu tercecer berkilo-kilometer, namun masih belum diketahui berapa banyak minyak yang bocor. Data pelayaran menyebutkan CS Lion memiliki panjang 243 meter. Diketahui kapal ini masuk dalam kategori kapal tanker minyak Aframax. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapal tanker minyak terbesar di kelas ultra large. Diberitakan sebelumnya, kapal tanker minyak mentah CS Lion digempur habis-habisan oleh militan Houthi. Kapal tersebut menjadi sasaran USV atau kendaraan permukaan tak berawak saat berlayar di Laut Merah. Penyerangan itu terjadi lantaran kapal tersebut memasuki wilayah pelabuhan Palestina yang terlarang. Ledakan keras dan api besar tampak melalap setengah dari badan kapal tersebut. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bereaksi selesai pimpinan Hizbullah melayangkan ancaman ke IDF. Dalam pernyataannya pada Rabu 17 Juli 2024, Gallant menyinggung soal kesepakatan antara Israel dan Hizbullah. Gallant menuturkan negaranya bersedia membuat kesepakatan dengan militan Lebanon itu, namun dengan syarat. Dikutip dari VOA Indonesia, syarat yang diajukan Israel adalah Hizbullah harus menarik para pejuangnya dari garis depan. Meski begitu, Gallant juga turut memberi peringatan pada Hizbullah. Menteri Pertahanan Israel itu menekankan bahwa negaranya dapat meluncurkan serangan baru dengan seketika. Hal tersebut disampaikan Gallant saat dirinya mengunjungi pasukan di Israel Utara. Lebih lanjut, Gallant menyatakan bahwa kesepakatan itu bisa tercapai terlepas dari situasi di Gaza. Sosok Mohammed Bar menjadi perbincangan rakyat dunia selesai dikabarkan tewas karena ulah anjing pasukan Israel. Diketahui pria Palestina pengidap Down syndrome itu diserang anjing IDF pada 3 Juli 2024 lalu. Insiden naas itu terjadi di rumahnya yang berada di lingkungan Sujaya, timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, rupanya kediaman Mohammed Bar sempat dikepung IDF selama seminggu. Nabila Bar, sang ibunda, menyatakan saat pasukan Israel merangsek masuk ke rumahnya, mereka langsung melepaskan anjingnya. Ia sempat meminta IDF untuk menjauhkan anjing itu dari sang putra.
Namun, para tentara Israel itu mengabaikannya dan anjing tersebut langsung menyerang Muhammad Bar. Diketahui anjing itu menggigit dada dan lengan pria berusia 24 tahun itu. Muhammad menjerit kesakitan dan berusaha menenangkan anjing IDF tersebut. Ia bahkan sempat memanggil dengan sebutan sayang sambil menepuk perlahan kepala anjing itu. Mirisnya, sang ibu pun baru pertama kali mendengar kalimat itu keluar dari mulut putranya. Hal itu lantaran Muhammad Bar selama ini mengalami kesulitan dalam berbicara. ...292 warga Palestina yang terluka meninggal dunia buntut penutupan penyeberangan Rafah oleh militer Israel. Ratusan orang itu seharusnya mendapat perawatan medis di rumah sakit yang berada di luar Gaza. Namun sayangnya, maut lebih dulu merenggut nyawa mereka saat menunggu penyeberangan Rafah dibuka kembali. Dikutip dari Tribun News, kantor media pemerintah Gaza memperkirakan lebih dari 3.500 pasien ditolak keluar lewat penyeberangan tersebut. Jumlah itu terhitung sejak Israel mengambil alih penyeberangan Rafah pada Mei 2024 lalu. Diketahui penutupan penyeberangan itu dilakukan untuk mencegah orang-orang berobat keluar Gaza. Sebagai informasi, pada 7 Mei 2024, militer Israel merebut sisi Palestina dari penyeberangan Rafah. Hal itu pun membuat kondisi kemanusiaan di Gaza kian memburuk. Brigade Martir Al-Aqsa melakukan penyerangan bersama Brigade Al-Quds. Operasi militer gabungan itu dilakukan di daerah segitiga Martir saat pasukan Israel mendekati kota Jenin. Keduanya kompak mengenakan alat peledak berkekuatan tinggi untuk menggempur Zionis. Dalam video yang beredar, terlihat sebuah tabung gas yang merupakan alat peledak mematikan itu. Kemudian ditunjukkan pula sasaran yang menjadi target kedua perlawanan tersebut. Tak butuh waktu lama, ledakan besar disertai asap tebal membumbung di langit. Seiring dengan itu, Al-Quds juga membagikan rekaman saat para pejuangnya melakukan operasi di wilayah Ashdod dan Ashkelon. Serangan roket salvo Al-Quds menghabisi tank-tank Merkava milik IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.